عليك صلوات الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bi ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap hadirin, terutamanya kepada sahabat-sahabat Ansor Banser PAJ Batam Kota maupun seluruh yang hadir pada malam hari ini. Malam ini merupakan pertemuan kita kembali setelah 2 bulan lebih kita libur. Malam ini kita mengkaji kembali. Mari kita awali kajian kita ini dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Bersama-sama kita memohon kepada Allah agar kita semua, keluarga kita semua oleh Allah dijaga, senantiasa diberi kesehatan, dijauhkan daripada wabah, dan semoga dengan kita istiqomah mengkaji, istiqomah belajar, kita dan keluarga kita, anak turun kita semuanya oleh Allah dijadikan min ahlil ilmi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan mengkaji kitab Sulam Taufik. Sekarang kita sampai pada faslun yajibu ala kulli muslimin hifdhu islamihi. Halaman coba yang kitab ini. Sulam Taufik halaman 5 paling bawah. Sampun ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku pasal yajibu wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam apa hifdhu islamihi, jaga islami muslim, wa saunuhu lan tegese jaga islami muslim, jaga amma saking barang yufsiduhu kang ngrusak apa ma ing muslim, wa yubtiluhu lan kang batalake apa ma ing muslim, wa yuqti'uhu lan kang megotake apa ma ing muslim, wa huwa utawi ma yufsiduhu iku ar-riddatu riddah murtad wal iyadu billahi ta'ala. Wajib ala kulli muslimin kepada setiap orang Islam
hifdu islamihi, untuk menjaga eksistensi keislamannya. Dia dengan menjadi orang muslim bukan berarti dia bebas dari perkara-perkara yang merusak keislaman. Setelah dia menjadi orang muslim, dia wajib untuk menjaga Islamnya, serta berusaha untuk senantiasa merawat Islamnya. Merawat atau menjaga amma yufsiduhu, dari perkara yang merusak dan perkara yang membatalkan dan perkara yang memutuskan keislaman, yakni dari riddah atau murtad, naudzubillahi min dzalik. Wa qad katsura, lan teman-teman wis akeh, fi hadzal zamani, ing dalem ikilah zaman waktu disusun kitab Sulam Taufik, opo at-tasahhulu, gegampang, fil kalami, ing dalem ucapan, hatta annahu, hingga temen setuhune kelakuan, iku yakhruju, metu, mim ba'dihim, saking sebagiane muslim, opo alfadun, piro-piro lafat, tukhrijuhum, kang ngetokake opo lafat ing muslim, anil islami, saking agama Islam. Di zaman ini sudah banyak sekali ucapan-ucapan yang oleh orang dianggap sesuatu hal yang remeh, yang wajar. Yang ucapan itu sebetulnya bisa mengeluarkan seseorang dari status Islam. Tetapi orang itu karena dia meremehkan atau karena dia tidak peduli, maka ucapan-ucapan itu keluar dari mulut orang-orang muslim. Wala yarawna dzalika dzamban, wala yarawna, lan ora padha weruh sapa muslim, dzalika ing mengkono-mengkono, annahu yakhruju mim ba'dihim alfadun ila akhir, dzamban ing dosa, fatlan apa maneh, angkaunihi, andoh saking anane alfat, iku kufron, jadi sebabi kufur. Orang yang melafatkannya itu dia nggak punya perasaan sama sekali bahwa yang diucapkan itu dosa, apalagi sampai punya keyakinan bahwa yang diucapkan itu menyebabkan kufur. Bab ini bab penting, tapi nanti kita akan melihat perbedaan pola daripada kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah dengan orang-orang salafi wahabi. Secara akidah kita itu sebetulnya sangat tegas, membentengi kaitan akidah sampai ada pembahasan hal-hal yang menyebabkan kekufuran, hal-hal yang menyebabkan orang keluar daripada Islam. Kita memiliki referensi yang banyak, kita memiliki kitab yang banyak membahas tentang itu. Tetapi pola dakwahnya berbeda. Dalam kitab Sulam Taufik ini merupakan kitab paling dasar. Kalau kita di pesantren, Sulam Taufik itu kelas ibtidah. Artinya bagaimana? Kita itu kalau untuk masalah-masalah seperti ini sebetulnya wis khatam lah. Sudah menjadi satu hal yang diajarkan secara menyeluruh di pesantren-pesantren. Cuma pola dakwah kita itu berbeda. Contohnya dalam kitab ini dijelaskan bahwa setiap orang dia itu diwajibkan untuk menjaga keislamannya. Kita semua itu diwajibkan untuk menjaga keislaman kita.
Kita juga punya tanggung jawab menjaga keislaman istri, anak, dan bahkan lingkungan kita. Menjaga dari perkara-perkara yang merusak keislaman kita bersama. Ketika Islamnya rusak, otomatis orangnya itu menjadi murtad. Murtad itu artinya dia kembali. Islam itu artinya orang tunduk dan patuh kepada Allah. Kalau dia itu murtad atau ridha, artinya dia kembali enggak memiliki aturan, yakni tunduk dan patuh kepada Allah. Nah, pada masa ini sekarang banyak sekali orang yang dia itu dalam pelafatannya sebetulnya dilarang, tetapi dia merasa itu perkara yang sepele. Padahal ini menyebabkan orang keluar daripada Islam. Kalau dalam sejarah itu madhab Hanafi, jadi bukan madhab Hambali. Kalau Arab Saudi sekarang ini kan madhab, ngakunya madhab Hambali. Tapi kalau dulu itu madhab Hanafi. Itu keterangan di dalam kitab Isy'adur Rafiq. Madhab Hanafi itu mereka sangat mudah mengkafirkan berdasarkan kajian-kajian seperti ini. Yakni setiap ada orang memiliki kesalahan secara akidah, maka langsung divonis kafir. Kalau kita tidak, sebagaimana yang disampaikan Imam Syafi'i sendiri, la nukaffiru ahlal kiblat, selama orangnya itu masih sholatnya madhep ngulon, madhep kiblat, kuwi nggak oleh disebut kafir. Meskipun wongi kuwi melakukan dosa besar, dosa ya dosa, tetapi status keislaman itu tetap selama orangnya tidak ikrar keluar daripada Islam. Tetapi orang itu wajib menjaga. Makanya kalau dalam hadis Nabi itu jaddidu imanakum, Nabi menganjurkan perbaharuilah iman kalian. Nah kita itu makanya harus memperbanyak zikir la ilaha illallah. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi itu jaddidu imanakum, perbaikilah, perbaharuilah iman kalian semua. Maka para sahabat menjawab, dengan apa ya Rasulullah? Maka Nabi menegaskan dengan ucapan la ilaha illallah. Makanya ketika kita sholat, kita itu setiap kali sholat pasti ada namanya tasyahud. Yakni tasyahud itu dari kata syahadah. Ya. Tasyahada ya tasyahadu tasyahudan. Mengikrarkan syahadah. Ketika kita duduk tasyahud itu artinya duduk mengikrarkan syahadah. Pada saat kita syahadah asyhadu alla ilaha illallah, kita mengisyaratkan ketauhidan Allah dengan mengangkat jari telunjuk kita. Artinya bagaimana? Kita itu terus didorong agar kita itu menjaga keislaman kita. Setelah wudhu kita disunahkan doa, kemudian kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Kita mau tidur, kita disunahkan. Kita ketika bangun tidur juga sama. Kita ketika katakanlah azan, kita disunahkan menjawab yang di dalamnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu seperti ini. Gampang menganggap remeh, menganggap sepele kaitan sesuatu yang menyebabkan keluar daripada Islam. Contohnya itu banyak. Kalau nanti kita lanjut pada bab selanjutnya itu kaitan ucapan, perbuatan atau keyakinan. Contohnya itu yang kemarin di WA itu. Ketika katakanlah ada orang mempertanyakan, dulu pada masa Abraha, ya, ini penting ini karena kaitan akidah. Pada masa Abraha, dulu itu Abraha di Yaman membawa gajah menuju Mekah, ribuan kilometer. Per hari gajah itu menghabiskan makanan sekian ton.
Kalau dalam perjalanan itu memakan katakanlah durasi sekian waktu, berarti untuk makanan gajah itu harus punya persediaan yang sangat banyak. Apakah itu mungkin melihat pada masa dulu itu nggak seperti sekarang ada pesan makanan driver. Dulu itu umpamanya padang pasir, golek rumput untuk gajah itu di mana? Ya kan? Ada banyak kejanggalan-kejanggalan yang mengantarkan pada masa iya. Kalau sudah seperti itu maka kita harus memotong hal itu, kita kembalikan kepada kebenaran Al-Quran. Atau contoh lagi, ketika di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya gajah yang dinaiki Abraha itu dihancurkan oleh burung fil. Burung itu burung ababil, yang burung itu membawa kerikil dari neraka sijil. Ketika batu dilemparkan oleh burung, ini seperti kerikil jatuh ke air. Saman punya air, kemudian kerikil Saman jatuhkan. Jatuhnya kerikil ke air seperti jatuhnya kerikil saat mengenai gajah, plung 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 gitu. Kalau orang berpikir semestinya karena kerikilnya sangat panas dari neraka hingga gajah seperti itu, semestinya burungnya mati dulu. Wong burungnya megang kerikil. Lah kok burungnya selamat tapi gajahnya podo mati. Kejanggalan-kejanggalan ini akan terus ada. Tetapi ketika sampai mengantarkan kepada kejanggalan ayat Al-Quran, lah itu bisa menyebabkan rusaknya keislaman seseorang. Maka ketika seperti ini kemarin saya membantah, bukan berarti itu salah. Saya dalam rangka menjelaskan bahwasanya logika-logika atau kejanggalan-kejanggalan itu pasti ada. Tetapi bagaimana kita menepisnya dengan logika yang benar. Contohnya, pada masa Abraha itu hancur adalah masa lahirnya Rasulullah. Nabi setelah 40 tahun beliau mendapatkan wahyu. Nabi ketika masih di Mekah turun surat Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yang saat kecil yang merawat Nabi itu Abu Lahab, Abu Jahal, paman-pamannya yang jadi musuh bebuyutan itu. Kemudian ada surat Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kalau memang ayat itu salah, sejarah yang termaktub di dalam Al-Quran salah, semestinya yang merasa janggal bukan orang sekarang. Abu Jahal, Abu Lahab itu orang yang paling janggal karena dia ingin menghancurkan Nabi Muhammad. Muhammad kejadiannya dulu nggak seperti itu. Dulu itu bukan burung yang membawa batu, tapi dulu karena penyakit. Nggak ada burung dalam sejarah. Semestinya ada bantahan-bantahan seperti itu, tapi ternyata enggak. Semua membenarkan hal itu. Jelas ya? Maka meskipun kita nggak punya jawaban berkaitan kejanggalan itu, tapi dengan adanya fakta kebenaran ini kita memiliki keyakinan. Lah, pada saat inilah baru kita meletakkan innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu bukti Allah Maha Kuasa. Jelas ya? Lah itu contoh ini. Kita menganggapnya remeh, sesuatu yang sifatnya remeh. Apa mungkin? Tetapi bila kita kaji secara akidah, maka itu bermasalah. Karena gini, kalau masalah fikih, sampeyan salah, konsekuensi niku dosa nanti dosa kecil, dosa besar. Sampeyan ketika melakukan satu ibadah, bila salah kaitan fikih, konsekuensinya batal, konsekuensinya haram dan sebagainya. Ini kalau dalam ranah fikih.
Tapi kalau dalam ranah akidah, sampean ketika salah keluar dari Islam. Kalau masalah fikih, bagaimana Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali, mereka memiliki perbedaan. Ulama mengatakan ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan dalam fikih itu rahmat. Enggak masalah, beda-beda. Imam Syafi'i sendiri punya qaul qadim, punya qaul jadid. Dalam masalah Jumatan, Imam Syafi'i qaul jadid mengatakan 40. Qaul qadim ada yang 12, ada yang 4. Itu 3 pendapat beliau. Tapi ulama mengatakan la istihad la yungqadu bil istihad. Istihadnya nggak mungkin bisa disalahkan atau ditentang dengan istihad yang lain. Kalau masalah fikih, perbedaan itu merupakan satu perkara yang bisa dibenarkan, bahkan menjadi rahmat. Tapi kalau masalah akidah itu nggak boleh salah. Masalah akidah itu harus benar. Makanya kalau dalam kitab apa itu Kifayatul Awam itu, Aqidatul Awam, awal wajibin alal insani ma'rifatullahi alat tamami. Kewajiban pertama orang muslim adalah dia itu tahu Allah sebagai zat yang menciptakan kita semua. Nah, ini bagian daripada akidah sebagai prolog bahwa ketika kaitan akidah saat rusak, maka konsekuensinya menyebabkan rusaknya Islam. Saat rusak menyebabkan keluar daripada Islam. Nah, ini sangat banyak. Kaitan dengan hal-hal seperti ini, orang ternyata banyak yang menganggap sepele. Makanya di dalam kitab Sulam Taufik disebutkan wa qad kasura fi hadzal zamani at-tasahhulu fil kalam. Banyak orang itu nggak gampang menganggap hal yang sepele lah. Katakanlah, wah hidup cuma sekali. Wah, itu masalah apa enggak itu? Kalau kita kaji secara akidah, wah hidup cuma sekali, yo senang-senang saja. Secara akidah bermasalah ini. Ya. Ketika orang mengatakan, wah kalau ada malaikat Malik, umpamanya besok takjak ngopi, umpamanya seperti ini. Kalau kaitan akidah ini nggak bisa dianggap sepele. Tapi kalau kaitan fikih, di sana ada ruang ulama itu ijtihad. Oleh sebab itu, dalam masalah akidah ini harus dijaga, jangan sampai kita melakukan satu perkara yang tanpa sadar menyebabkan rusaknya Islam kita bersama. Kemudian waridatu utawi riddah atau murtad, keluar daripada Islam, iku salah satu aksamin, ono telu piro-piro panduman. Murtad itu dari 3 aspek. Pertama, i'tiqadatun, hal-hal yang berkaitan i'tiqad, keyakinan, teologi. Wa af'alun, dan perbuatan. Dia mungkin keyakinannya nggak diketahui, ucapannya nggak diketahui, tapi perbuatannya jelas perbuatan yang menyebabkan keluar daripada Islam. Wa aqwalun, dan ucapan, piro-piro ucapan yang menyebabkan kekufuran itu ada 3 macam. Pertama dari sisi i'tiqad, keyakinan. Kedua dari sisi perbuatan. Ketiga dari sisi ucapan. Wa kullu kismin, utawi saben-saben panduman iku yatasya'abu, dadi kebagi-bagi atau kecabang-cabang, syuban kelawan cabangan, kasirotan kang akeh. Dalam tiap 3 pembagian ini, di tiap satunya itu nanti dipilah-pilah banyak. Ucapan ini bagaimana, ucapan ini bagaimana, ucapan ini bagaimana, perbuatan ini bagaimana, kemudian keyakinan ini bagaimana, ini sangat banyak.
Lah, saking banyaknya itulah orang kadang menganggap sepele. Pemilahan yang banyak ini meliputi banyak aspek, orang kadang nggak ngerti. Faminal awali, mongko iku saking perkara kang awal asyakku mamang fillahi ing dalem Allah, au fi rasulihi utawa ing dalem utusan Allah, awil Qur'ani utawa ing dalem Al-Qur'an. Lah iki awil yaumil akhiri utawa ing dalem dina akhir, awil jannati utawa ing dalem surga, awin nari utawa ing dalem neraka, awis sawabi utawa ing dalem ganjaran, awil iqabi utawa ing dalem siksa, au nahwi dzalika utawa padane mengkono-mengkono lah fillah ilakhir, mimma saking perkara huwa yoma huwa kang utawi ma iku mujmaun alaih, dadi perkara kang diijmai. Pertama adalah yang namanya pemilahan murtad itu ada tiga. Tiga itu pertama akidah, kedua perbuatan, ketiga adalah ucapan. Yang dari tiga ini nanti memiliki banyak sekali cabangan. Contoh yang awal kaitan iktikad keyakinan adalah asyak, mamang. Dia itu nggak yakin dalam masalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia itu ragu-ragu. Kamu mau kemana? Aku mau mencari Tuhan. Loh ini, kalau ditinjau dari sisi akidah, berarti dia nggak yakin Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku durung sholat kadung durung ketemu Allah. Loh ini contoh ini. Loh ini wong-wong sing senengane ning pinggir-pinggir kali kayak gini. Mancing. Ning pinggir kali ngisore wit gede. Ya. Aku nyapa enggak sholat? Aku durung sholat kadung durung ketemu Allah. Wah ini malah ngomong, wah aku baik kadung durung diperintah dhewe kambek pangeran, kowe malah enggak sholat. Lah kuwi sapa? Au fi rasuli utawa ing dalem utusan Allah. Jadi dia ragu dengan utusan Allah. Dalam apa itu? Dalam keyakinan kita yang wajib diimani itu ada 25. Mulai Adam, Idris sampai Nabi Muhammad itu. Tapi kalau umpamanya di luar 25, umpamanya enek nabi. Nabi sopo? Nabi Samuel dalam sejarah. Nabi sopo? Nabi Samun. Bahasa Indonesia ini Samson. Nabi Samun. Nabi Eri. Tapi yo enggak mungkin lah. Nabi kok kayak ngene bentuke. Oh itu malah bermasalah karena setelah Nabi Muhammad enggak mungkin enek nabi lagi. Lah meyakini kamu nabi padha kambek rusak iman bareng-bareng lho. Lah nabi itu yang wajib diiman itu nabi ada 25. Kemudian awil Qur'ani atau di dalam Al-Qur'an. Dia punya keraguan. Keraguan bahwa ini Al-Qur'an apa enggak? Ini Al-Qur'an apa enggak? Al-Qur'an itu kita kalau kaitan dengan Al-Qur'an ini harus mesti gini. Kemarin saya ada diskusi panjang kaitan beberapa ayat yang mungkin sudah dinasakh. Ya, ada ayat yang sudah dinasakh. Kemudian dalam hal itu ada satu hadis dalam Sahih Bukhari bahwasanya itu dulu pernah diturunkan. Tetapi itu tidak termaktub di dalam mushaf. Saya ulangi ya, itu dulu pernah diturunkan. Nabi Muhammad menyampaikan itu bagian daripada wahyu. Tapi tidak termaktub di dalam mushaf.
Kemudian ada orang ngomong, loh ini berarti Al-Quran nggak lengkap. Kenapa? Karena ada satu teks hadis yang menyebutkan itu adalah wahyu, tapi ternyata tidak ada di dalam Al-Quran, mushaf. Berarti mushaf itu nggak komplit. Maka saya menyampaikan, inilah pentingnya dalam mempelajari Quran itu ada ulumul Quran, ilmu untuk memahami Quran. Ilmu untuk memahami Quran itu ada namanya ilmu tafsir, ada namanya ilmu balaghah, ada namanya nasikh mansukh, ada namanya munasabah, ada namanya makiyah madaniyah, ada namanya batik dan sebagainya. Ketika kita faham itu, maka kita itu tahu, oh ini karena sudah dinasikh. Artinya bagaimana? Ketika Allah dulu menetapkan satu ayat kemudian diganti dengan ayat yang lain. Contohnya mudah. Dulu awal-awal arak nggak dilarang. Kalau dalam itu hukumnya saja tapi yang diganti, tapi ayatnya tetap. Dalam surat An-Nahl itu, wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Kamu nggak apa-apa ngambil anggur korma itu untuk dijadikan minum-minuman keras, kamu jual juga nggak apa-apa. Itu nggak dilarang itu. Tapi setelah Nabi Muhammad hijrah di Madinah, Allah menurunkan ayat, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ojo dilakukan, itu dampak negatifnya lebih banyak daripada dampak positifnya. Tapi belum dilarang secara mutlak. Ya. Kemudian ada sahabat itu ape sholat mabuk dhisik. Maka ketika sholat ngomongi ngawur. Ketika dia semestinya membaca Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, gara-gara mabuk dadi imam wa teler. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Kalau la a'budu, tidaklah aku menyembah apa yang kamu sembah. Tapi karena lanya dihilangkan disebabkan mabuk, maka a'buduma, aku juga menyembah apa yang kamu sembah. Maknanya jadi sebaliknya. Maka Allah langsung menurunkan ayat, la taqrabus sholata wa antum sukaro. Kamu kalau sholat jangan mabuk. Sahabat akhirnya sing seneng mabuk kuwi mabuknya setelah isya. Setelah isya, tapi subuh kok sadar gitu. Subuh sadar. Tapi sahabat akhirnya tuh nggak berani dalam keadaan sholat mabuk, nggak berani. Baru yang terakhir Allah menurunkan ayat apa itu? Khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu, dalam ayat itu. Innamal khamru, sesungguhnya arak sampai seterusnya itu adalah perbuatan syaitan, fajtanibuhu, jauhilah. Wong mendekati saja nggak boleh, apalagi meminum. Tapi ini adalah sebuah sejarah yang ada dalam memahami Al-Quran. Bahwasanya dulu pernah pada saat awal-awal Islam orang imannya belum kuat, maka itu dibiarkan. Tapi setelah imannya kuat baru dilarang secara total. Nah itu proses namanya nasikh mansukh. Saiki kalau ada orang ngomong berdasarkan ayat yang pertama tadi dalam surat An-Nahl, oh dalam ayat ini arak nggak dilarang bro. Ya, wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Oh ini buktinya nggak ada larangan ini. Ayatnya ada tapi hukumnya sudah dinasikh. Orang kalau dia hanya berdasarkan ini, maka dia akan mengambil hukum yang sebetulnya hukumnya malah bertentangan dengan ayat yang lain. Nah, seperti itu pula dalam masalah Al-Quran. Nah, ini kalau orang tidak memahami ulumul Quran, bisa jatuh pada hal seperti ini. Jelas ya? Makanya kita itu kaitan dengan Al-Quran, wes pokoknya apa yang ada itu kita yakin. Kalau toh memang ya, kalau toh memang nggak paham, yang penting tetap dilakukan. Kalau di dalam
apa itu tafsir Mafatihul Ghaib itu enak. Enaknya gini. Kuwe ning agama kok pingin paham kabeh, kuwe malah nggak apik. Saya jelaskan, kamu dalam agama kok pingin semua kamu itu bisa paham, semua harus bisa difahami oleh akal saya, itu malah nggak apik. Ya, contohnya gini contohnya. Ada saya punya seorang atau dua pembantu. Pembantu yang pertama itu saya suruh, kamu tolong angkatkan kardus ini. Dia tanpa pikir panjang, oh ya siap. Pembantu yang kedua, tolong kamu angkatkan kardus ini. Dia juga melakukan, siap. Tapi pembantu yang kedua punya kebiasaan harus paham, oh ini mungkin alasannya karena mengganggu gitu. Ya, mungkin alasannya karena mengganggu. Kemudian contohnya disuruh lagi, tolong kamu ambilkan gelas ini. Pembantu yang pertama, oh ya siap. Nggak pernah dia tuh paham tujuan disuruh itu apa, nggak paham. Tapi dia tetap melakukan. Pembantu yang kedua, singkirkan air ini. Oh itu kan sudah bagus ya Allah. Kenapa harus disingkirkan? Mending bagus aja di situ. Wong ada tamu, mending taruh di sana. Singkirkan air ini. Oh kenapa? Kan ini kan nggak sesuai dengan logika saya. Lah, saya ingin nih, sampean kalau punya dua pembantu, sama lebih seneng sing ndi? Sing pingin kabeh difahami atau faham gak faham, sing penting dilakukan. Lah, baikin ini, cekatorone yang kedua baikin. Jadi di dalam syariat itu makanya ada namanya ta'abudi. Sesuatu yang nggak mungkin orang itu bisa memahami, namanya ta'abudi. Ta'abudi itu artinya apa? Murni ibadah. Saat kita melakukan nggak butuh paham, murni ibadah. Contoh nih, kenapa sholat duhur itu 4 rakaat? Umpamanya saiki eri lagi apa itu? Lagi jeru-jeru nih. Bahasanya sahabat ambyar lagi sayang-sayangin, lagi kuat-kuatnya imani, dia tuh pingin sholat itu ketika duhur nikmat sekali. Sholat duhur 4 rakaat kurang. Ya Allah, 4 rakaat rasanya kok kurang, tak tambahi 1 rakaat. Ini malah batal. Orang itu nggak ngerti kenapa harus 4 rakaat. Kenapa ketika kita itu sholat ada sujudnya, ada rukuknya. Kita ketika sholat saat maghrib kenapa kok jadi 3 rakaat? Saat subuh kok jadi 2 rakaat? Ulama itu mengatakan untuk itu ta'abudi. Orang nggak paham artinya itu, ulama saat mencari hikmah ataupun ilat ataupun makna di balik itu mentok nggak menemukannya. Akhirnya apa? Kita melakukan dan kita tanpa memahaminya. Lah di dalam tafsir Mafatihul Ghaib dijelaskan, orang yang dia itu untuk melakukan butuh faham dan untuk melakukan nggak butuh faham, imannya itu lebih kuat orang yang untuk melakukan nggak butuh faham. Katakanlah saya, meskipun aku nggak faham, wah sempenting ambil pangeran dikokon sujud. Meskipun aku nggak paham, ketika ini dikatakan saya harus 4 rakaat, ya 4 rakaat. Dia nggak butuh faham, tapi dia melakukan. Saat dia nggak paham tapi kok gelem melakukan, itu imannya kuat apa enggak ini? Nah ini loh, saat dia nggak paham tapi kok tetap melakukan, sama nggak paham tapi tetap melakukan, ini namanya kan taklid atau fanatik buta. Wes pokoknya mati urip seperti ini, pasrah. Nah dalam Mafatihul Ghaib, dalam koridor ini, saat ada orang nggak paham tapi kok tetap melakukan, itu malah menjadi indikasi imannya lebih kuat, lebih keren. Makanya gini, kadang-kala paham itu ya nggak api. Makanya ada ustadz itu yang nggak mau menjelaskan hal-hal yang ini, nggak mau menjelaskan. Kadang-kadang seperti itu. Kenapa? Dijelasinnya kadang malah nggak api. Nah, itu penting ya, penting. Artinya apa? Dalam hal ini seperti tadi. Ketika dia itu nggak memahami atau dia itu memahami, tapi ketika dia melakukan syaratnya harus paham, kita itu berarti hanya melakukan berapa saja.
Sampean kalau aku mau melakukan kalau faham. Wah, aku iki durung faham sholat. Wah, durung sholat lah. Aku iki durung faham Quran. Wah, gak maca Quran lah. Aku iki belum faham zakat. Wah, gak zakat lah. Berarti ketika amal menunggu faham, hanya sedikit sekali yang bisa kita amalkan. Kenapa? Karena kepahaman kita itu sangat sedikit. Jelas ya? Nah, tetapi pemahaman ini juga perlu. Makanya di sana itu ada namanya ulama yang bertugas menjelaskan. Al ulama warasatul anbiya. Jelas ya? Nah, itu ada dalam Al-Qur'an itu seperti ini. Contohnya gini. Al-Qur'an itu turun 1400 tahun yang lalu. Sampai sekarang itu tafsir tetap ada. Ulama tafsir baru itu tetap ada. Ketika orang menggali Al-Quran itu tetap dia memiliki satu makna atau satu pemahaman yang itu secara ilmu tafsir benar. Tetapi ini dulu tidak tidak muncul menjadi pemahaman ulama dulu. Ulama sekarang baru paham. Nah, ini namanya Al-Quran. Awil yaumil akhiri atau masalah dino akhir, kiamat. Gara-gara kalau Jumat itu Ramadan Jumatnya 5 kali itu terjadi kiamat seperti kemarin Ramadan. Itu ustadz untungnya jaluk sepuro itu. Awil yaumil akhiri, dia ragu tentang adanya hari kiamat. Kalau keyakinan kita itu gini, karena ini sering sekali terjadi. 1999 bulan 9 tanggal 9 jam 9 akan ada kiamat. Di Banyuwangi itu sampai ada yang ngungsi ya Jab ya. Banyuwangi sampai ada yang ngungsi pada masa itu. Kemudian 2012 kalender terakhir bangsa Maya. Itu ternyata kiamatnya gagal kabeh. Iya toh? Terus sampean punya keyakinan, iki aslinya kiamat apa ora to iki? Kiamat bener terjadi apa enggak? Atau sampean punya gini, contohnya. Katanya Nabi Muhammad itu kan nabi akhir zaman. Tapi sampai sekarang kok belum terjadi kiamat. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu 600 tahun. Nabi Muhammad sampai sekarang 1400 tahun. Lah jadi ini Nabi Muhammad itu nabi akhir zaman. Tapi kiamat apa ora tuh asli ini? Kalau orang sampai ragu tentang adanya kiamat, berarti dia secara akidah telah rusak. Jelas ya? Tapi kalau kita itu punya keyakinan tapi kita tidak menentukan waktunya, ini baru benar. La yujalliya liwaqtiha illahu. Nggak ada yang ngerti kapan datangnya kiamat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keyakinannya apa? Kita yakin pasti terjadi, tapi waktunya itu yang menetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Awil jannati atau ragu masalah surga. Awil nari atau ragu masalah neraka. Surga neraka, wah aku lak di neraka malah seneng kumpul kambe artis. Lak ning surga iku wonge malah sing nganu, lak ning neraka itu artis-artis Bollywood. Artis-artis Korea itu kumpulin ning kono kabeh kok. Plus kontraktor. Apa? Kontraktor. Anekdot tadi gue. Jadi dalam dalam hal akidah itu kita nggak boleh salah, ya, kita nggak boleh salah. Kemudian awis sawabi awil ikobi, adanya pahala adanya dosa. Saman umpamanya punya atau petuk abe wong ateis, orang yang dia itu memakai logika, katanya ketika minum minuman keras itu dosa, mana dosanya? Umpamanya mana dosanya? Kalau sama seperti itu piye jawabnya? Ini masalah keyakinan, ya, masalah keyakinan. Sama seperti kita yakin saat ini belum berbicara dalil, berbicara keyakinan.
Saat kita mengirimkan Fatihah kepada orang yang sudah wafat pasti sampai. Wong Wahabi mengatakan nggak sampai. Terus mereka takut, buktinya apa? Ya podo buktinya apa? Mati dhisik. Oh, ini masalah keyakinan. Nah, kalau salah dalam hal ini bisa menyebabkan rusaknya Islam, maka harus dijaga betul. Yakni au nahwi dzalika mimma huwa mujma'un alaih, yakni dari perkara-perkara yang bersifat mujma' alaih. Nah, ini merupakan pembahasan kita pada malam hari ini, bahwa di dalam kitab Sulam Taufik dijelaskan kita itu wajib menjaga Islam kita bersama. Kalau kita itu menjadi orang muslim, bukan berarti saat kita sudah statusnya muslim kemudian kita aman. Malah ketika dia itu dari Islam keluar di luar agama Islam, itu merupakan dosa yang paling besar. Naudzubillahi min dzalik, summa naudzubillahi min dzalik. Kenapa? Kalau kita bukan seperti itu, naudzubillah. Kalau ada orang seperti itu, maka seluruh amalnya itu akan terputus, akan dihapus, akan gugur. Contohnya itu kayak Barseso, ya, Barseso. Itu yang ada di dalam kitab Durratun Nasihin. Dia itu mulai kecil nggak pernah melakukan dosa. Dia nggak pernah melakukan maksiat. Setan atau iblis itu akhirnya penasaran, kok enek wong jaduke kayak ngene, pingin dijajal. Semakin hebat setan sing menggoda, ya semakin hebat. Kalau kelas kita ini setan sing goda paling ya kelas ecek-ecek lah. Lah kelasnya Barseso itu kelas yang setannya itu didatangkan khusus. Lah ketika dia itu datang di Barseso, dia bertamu, kemudian dia itu pingin tinggal, kemudian dia itu saat ibadah semua itu bisa mengalahkan Barseso. Barseso ketika sholat khusyuk, dia tidak hanya khusyuk, sholat sampai nangis. Barseso itu sering memberikan sedekah kepada fakir miskin, dia memberikan lebih banyak. Dia pokoknya itu ibadahnya selalu lebih baik daripada Barseso. Maka Barseso itu niatnya api. Wong iki kok ibadahnya luar biasa ya. Aku pingin meningkatkan ibadahku seperti dia. Maka dia tanya, "Saman kok ibadahnya seperti itu? Rahasianya apa?" Wah, setane kuwi nangis. Ya, setane nangis. Lho nyapa nangis? Dia itu ternyata saat dia itu ngaku di Barseso, kenapa dia itu saat sholat dia nangis? Dia itu ketika melakukan kebaikan sangat luar biasa. Karena dia itu pernah melakukan dosa. Maka dia itu umpamanya sholat kelingan dosane, maka dia itu menangis. Dia itu punya uang kelingan dosane, maka pingin sedekah. Iki api apa enggak ini? Api. Tapi ngomong nih Barseso, kadung sampean pingin seperti saya, ya lakukan dosa dulu. Karena Barseso mulai kecil nggak pernah melakukan dosa. Barseso terbujuk. Oh, berarti aku tak melakukan dosa dulu, baru setelah itu aku akan tobat. Wah, enak kan ini? Lah ternyata saat dia melakukan dosa itu, dia bahkan sampai akhir hayatnya. Naudzubillahi min dzalik. Makanya hal-hal seperti nggak boleh dijajal, kayak jajal-jajalan. Masalah semua nggak usah tinggal jajal-jajalan. Itu kalau terjadi, was naudzubillahi min dzalik. Seperti Barseso. Oh, sampai Barseso bareng ini. Kembali ya, bahwasanya dalam kitab Sulam Taufik dijelaskan kita wajib menjaga keislaman kita semua dari hal-hal yang merusaknya. Hal-hal yang merusak status keislaman seseorang itu ada 3. Pertama dari sisi akidah, kedua dari sisi perbuatan, ketiga dari sisi ucapan. Yang dari sisi akidah, contohnya, ini contohnya ya. Dia ragu dengan Allah, dia ragu dengan Rasulullah, dia ragu dengan hari kiamat, dia ragu tentang kodok, tentang masalah dosa, tentang masalah ganjaran dan sebagainya.
yang bila itu terjadi bisa merusak keislaman seseorang. Cuma saya tegaskan, bukan berarti kalau seperti itu langsung kamu kafir, enggak. Ya tujuannya ini biar kita introspeksi. Ya, karena kita enggak seperti madhab Hanafi pada masa dulu. Jelas ya? Nah ini pembahasan kita pada malam hari ini. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan, monggo kita bahas bersama-sama. Ya Mbak, biasanya yang baikin nih, saya. Jadi tadi Al-Quran yang dinasihatkan tadi tentang haramnya anggur atau minuman keras. Ketika diharamkan minuman keras itu tahun berapa Hijriah? Tahun berapa Hijriah? Kalau untuk tahunnya saya belum tahu. Artinya apakah sudah ada terjadi peperangan atau belum? Sudah Mbak, sudah. Berarti ada kemungkinan waktu perang karena itu belum haram minum juga ya? Nah, iya. Ben kendel. tapi jadi gini Mbak. Nabi Muhammad kan di Mekah 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Ayat yang melarang arah itu semua turun di Madinah. Selama Nabi di Mekah itu belum turun larangan arah. Artinya bagaimana? Jauh sebelum itu 13 tahun semasa di Mekah itu kan juga banyak sahabat, Mbak. Ya. Nah, ini makanya prosesnya panjang. Pada awal diperbolehkan, dibiarkan ya, bukan diperbolehkan, dibiarkan. Kemudian itu diberi kesadaran, kemudian dalam masalah sholat ditinggalkan, kemudian ditinggalkan secara penuh. Melalui tahapan-tahapan ini, akhirnya pada dilarang secara penuh. Lah kita sekarang yang berlaku ya hukum larangan penuh itu. Nggak boleh kita ngambil, wah saya kan masih dalam tahapan yang boleh. Kita semua itu sekarang sudah pada ayat yang terakhir, itulah yang berlaku dalam hukum nasakh mansukh. Jelas ya? Enggak umpamanya apa itu karan, wah minum berisik kayak sahabat. Sahabat ketika perang banyak yang minum, nyapo ben kendel, wah minum dulu, enggak bisa. Yang berlaku untuk kita adalah ayat yang terakhir. Mungkin ada yang ditanyakan Malik? Saat mau meninggal, kalau biasanya kan kita suruh apapun nggak ya ilahnya biasanya. Yeah. Kalau dia sempat nggak bisa mengucapin itu apa sudah dianggap suruh Fatimah gimana? Nggak bisa lafaz atau begini. Masalah su'ul khotimah kali husnul khotimah itu sebetulnya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa menghukum. Cuma dari beberapa indikasi itu bisa. Cuma kita nggak bisa menghukumi orang ini su'ul khotimah, nggak bisa. Jelas ya? Artinya bagaimana? Ketika dalam hadis lakinu mautakum bi qauli la ilaha illallah. Orang yang mati talkinlah dengan ucapan la ilaha illallah. Mangkan akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah pasti akan masuk surga. Kemudian ada orang ucapan terakhirnya bukan itu, ucapan terakhirnya itu aduh gitu. Ya. Atau kayak neng sinetron, anakku gitu. Ucapan terakhirnya bukan la ilaha illallah. Kemudian ketika ini terjadi bukan lantas kita menyatakan orang ini su'ul khotimah enggak. Karena mangqala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Dalam hadis Nabi jelaskan orang yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Selama dia dalam keadaan Islam. Saya ulangi, selama dia dalam keadaan Islam, maka dia pasti masuk surga. Cuma
orang itu derajatnya beda-beda. Kelasnya ustadz VVIP paling depan, jamaah ngenteni ning padang masyar gitu. Banser ngecek lokasi ta biasanya. Wes cek lokasi. Padahal dari sisi keimanan lebih hebat, lebih keren yang Sing dikawal. Ya, tapi kan itu karena tugas, Mbak. Bukan karena iman, karena tugas. Loh, kok malaikat kamu kemana? Cek lokasi. enggak, tadi kan yang nggak tahu tapi melakukan, Iya. jadinya lebih keren. Ya. Ya, ulama berarti kan lebih keren jamaah. Ya itu kan karena tugas wae, Pak. Bukan krono lebih keren ya enggak. Oh, itu karena tugas wae. Yang mosok apa ngalake kerennya ulamanya ya enggak lah. Tapi kaitan dengan masalah napa niku? Tadi mbahas napa lali? Iman ya. Orang kalau dia itu statusnya Islam, dia itu pasti masuk surga. Dalam hadis Nabi itu, bahkan Nabi itu beliau meminta syafaat kepada Allah, kemudian sampai enggak enak. Nabi minta, ya Allah berikanlah napa itu hak untuk memberikan syafaat. Nabi itu sujud. Kalau dalam hadis yang termaktub dalam kitab Mafatihul Ghaib, tafsir Mafatihul Ghaib, tafsir Kabir, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi Nabi itu beliau sujud, ya. Nabi itu pokoknya sujud. Akhirnya oleh Allah, ya Muhammad, kamu kok sujud? Wis, awakmu ngadeko, awakmu penjalukmu tak wae. Akhirnya Nabi Muhammad itu memberikan syafaat pada umat. Lah umat itu memiliki tanda. Simahum fi wujuhim min atharis sujud. Orang yang semakin baik sujudnya, maka tandanya semakin kuat. 10 watt minggir dhisik, 20 watt minggir dhisik. Ini kelasnya 100 watt. Nah, itu yang rombongan pertama. Tetapi dalam hadis itu sampai orang yang bahkan syafaati li ahlil kabair min ummati. Dalam hadis disebutkan syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku tetap berlaku bahkan pada pelaku dosa besar. Itu hadis Rasulullah. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Aku tetap memberikan syafaat pada umatku meskipun nakal ngelakoni dosa gede. Tapi rombongan terakhir. Jelas ya, tapi rombongan terakhir. Nah, ini artinya bagaimana? Masalah tentang su'ul khotimah itu kalau dalam contoh itu barsiso. Nah, barsiso itu kan dia wafat mati di luar iman. Sepanjang hidupnya ibadah, tapi akhirnya dia mati dalam keadaan di luar iman. Kalau orang tadi kan masih iman, cuma nggak melafatkan la ilaha illallah. Jelas ya? Nah ini sebetulnya masuk kategori husnul khotimah sebetulnya, tapi ucapan terakhirnya nggak la ilaha illallah. Nah maka koridor awal tadi itu selama orangnya muslim itu berarti sebetulnya sudah baik. Jelas ya? Sudah baik. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang tanya Malik? Jadi rusaknya Islam tadi kan dibagi menjadi 3 ya. Yeah. Nah, ketika itu terjadi, apakah sudah otomatis dia murtad atau tidak? Dengan contoh-contoh yang tadi. Ya otomatis dia keluar, Mbak. Ya, keluar. Nah, terus itu yang secara sengaja ya, artinya ditahu. Itu bahkan ketidaksengajaan pun bisa bermasalah. Ketidaksengajaan pun dihukumi murtad. Bisa bermasalah, bukan berarti semua, enggak. Contohnya kan sangat banyak. Contohnya kalau dalam kitab itu sujud kepada orang. Ya,
Contohnya mengucapkan Allah 3. Itu kan ucapan-ucapan yang kita kadang sepele. Tapi ketika mengucapkan itu, ini secara hukum menyebabkan orangnya keluar daripada Islam. Meskipun kadang orangnya nggak ngerti, sebagaimana tadi tasyahul, orangnya menganggap gampang, tapi ucapannya ini menyebabkan dia keluar daripada Islam. Hanya saja yang saya pertegas gini, ini ketika dilakukan, katakanlah wongi imane rusak, tapi kemudian dia tadi setelah wudhu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, masuk Islam meneh. Jelas ya? Makanya jaddidu imanakum bi qauli la ilaha illallah dalam hadis Rasulullah. Perbaharuilah iman kalian dengan la ilaha illallah. Jelas ya? Jadi katakanlah seperti itu, ya kan, ya, walaupun tidak disadari bisa merusak. Ya. Kalau sampai merusak, nah di lain waktu entah itu 1 jam, 2 jam atau mungkin 1 hari atau 2 hari, terus ya Islam lagi dengan sadar wudhu terus. Berarti 2 hari tadi nggak sholat dia. Kalau sholat mesti Islam menembak. Iya, makanya. Nah, iya loh. Oke, makanya bisa 1 jam. Nggak 2 hari ya, 1 jam, 2 jam. Bisa 1 jam, 2 jam. Makanya pentingnya sholat di sana. Ya kan? Iya. Iya. Dia sadar, mungkin karena kebiasaan sebelum wudhu dia sadar, terus wudhu terus sholat lagi. Katanya orang yang masuk Islam itu kan wis gak Islam, masuk Islam. Ini kan katanya seorang bayi. Artinya dosa-dosa yang biyen iki gak dianggap ya. Apakah seperti itu ya? Aku malah jadi tulinan. Lah itu namanya itu malah nganu Mbak, itu talaub itu malah dilarang. Podo kambing apa itu sholat. Sholat kan api kan? Nah, terus nggak sholat kan elek kan? Ah elek, bareng sholat lah. Itu kalau dibuat seperti itu, kalau memang sengaja, itu talaub. Ya ini kan ketidaksengajaan atau Kalau ketidaksengajaan, artinya itu memang dia murni, dia katakanlah ngelakoni salah. Kemudian dia itu tobat. Kemudian ngelakoni salah meneh. Kemudian tobat meneh. Ngelakoni salah meneh. Kemudian tobat meneh. Kalau dalam hadis la isroro, nggak ada istilah orang itu kontinu melakukan kesalahan selama orang itu tobat. Saya ulangi, tidak ada disebut kontinu kesalahan selama dia itu tobat. Saiki salah, besok tobat. Saiki salah, sesuk tobat. Saiki salah, sesuk tobat. Ini bahkan kalau menurut sahabat Ali bin Abi Thalib, dia itu ditanya orang, Ali, aku itu dosa, tapi aku itu tobat, tapi gak iso menghentikan maksiat, gak iso. Sekarang dosa, nanti tobat, dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi. Dia gak bisa taubatan nasuha, gak bisa. Tapi dia sadar tobat. Nah ketika ditanya seperti itu, Ali ngomong, teruslah kamu bertobat tiap kali kamu melakukan kesalahan sampai setan putus asa kami awakmu. Kesel. Wah ujung-ujungnya kok melebu meneh lah. Ujung-ujungnya melebu meneh. Lah menurut sahabat Ali bin Abi Thalib enggak apa-apa. Lakukan terus setiap kali kamu habis melakukan maksiat, tutuplah dengan tobat. Kalau dalam hadis Nabi itu kan fa'at bi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Kalau dalam hadis Arba'in Nawawi, ikutkanlah setelah kejelekan sebuah kebaikan. Kebaikan ini akan menggugurkan dosa dari kejelekan. Umpamanya habis misuh, astaghfirullahaladzim. Umpamanya fa'at bi'is sayyi'ata al-hasanata, bar elek nglakoni apiknya tadi akan melunturkan dosa yang jelek. Jelas ya?
Nah seperti itu Mbak. Kalau memang dia tobatnya sungguh-sungguh api. Tapi kalau dia itu main-main itu malah bermasalah. Jelas ya? Jadi syaratnya memang kudu tenanan, katakanlah habis melakukan maksiat. Dia itu kecanduan. Minum minuman keras. Setelah itu dia tobat, ya Allah, sholat di masjid. Sesuk kumat. Umpamanya ya, kumat, ngombe meneh. Baruno terus tobat ning masjid meneh. Inilah dalam hadis Nabi, selama dia itu tobat tidak disebut kontinu. Dosa pertama tobat, tidak dihitung dosa terus enggak. Dengan adanya tobat memutus dosa yang sudah dilakukan. Nanti dia dosa dihitung satu lagi. Jelas ya? Jadi enggak dihitung langsung dikalkulasi enggak. Makanya seperti itu. Ya seperti bayi. Karena tidak dianggap kontinu. Tapi syaratnya memang tenanan. Enggak dibuat main-main. Enggak dibuat main-main ini malah bermasalah nih. Kalau berupa ucapan kecil-kecil itu masuk dosa besar ya? Ucapan kecil-kecil berikutnya. Umpamanya gini. Bismillah. Lihat aurat wanita itu kan berdosa. Misalkan neng kuku lihat wah sawah. Gitu misalkan. Itu rezeki Mbak. Awak gede. Itu rezeki udah. Itu hilang. Bisa. Cuman diandeng gitu. Seorang pemelah bisa ciri udah hilang gitu. Misalkan gitu. Selama dia tidak menghalalkan sesuatu yang haram. Ya memang tidak. Nah, Tetap itu diakui. diakui dosa. Nah, Cuman itu tadi kesulitannya. Wudu rontok. kok husnudon ini ngawur nih. Jadi gini, ini kalau dari guru saya. Dalam hadis Nabi kan menjelaskan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa lam yastati' fa bi lisanihi fa lam yastati' fa bi qalbi fa dzalika adzaful iman. Kalau kamu melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu. Bila kamu tidak mampu, maka rubahlah dengan lisanmu. Bila kamu juga tidak mampu dengan lisan, maka hati. Dan hati itu paling rendah-rendahnya tingkatan iman. Merubah kemungkaran dengan hati. Kemudian praktek saiki. Aku enek perkara yang mungkar, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Ngomong pun nggak iso. Ya, ngomong pun nggak iso. Aku merubah dengan kekuatan saya bukan tokoh masyarakat, nggak punya kemampuan ke sana. Aku apa ngomong malah jadi fitnah. Minimal hati jangan berhenti iku salah. Saya ulangi, minimal hati itu harus sadar iku salah. Jangan sampai nggak apa-apa halal ini. Minum minuman keras nggak apa-apa halal, ngombe bareng kambe aku nggak halal. Kalau seperti ini bukan hanya dosa ini. Dia menghalalkan sesuatu yang sudah ditetapkan haram, konsekuensinya dia menentang apa yang telah ditetapkan Allah. Jelas ya? Jadi enek yang namanya dosa, enek yang dosa itu bahkan bisa menyebabkan tadi ini. Lah, saya nganu nih. Orang itu selama dia masih punya kesadaran ataful iman itu, ini yang biasanya. Ini dia wongi tobat. Contohnya tadi, enek orang kecanduan. Dia itu nggak iso berhenti untuk minum. Tapi dia ngerti itu salah. Saya ulangi, nggak bisa berhenti minum. Tapi ngerti kui salah. Di hatinya ngerti iki mungkar. Tapi dia nggak bisa menghentikan hal itu. Artinya apa? Di dalam hatinya tetap ada amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dalam tingkatan yang paling rendah. Ini benteng terakhir ini, jangan sampai ini hilang. Kalau ini sudah wis halal lah rapopo. Kalau sudah seperti wis jebol ini. Jelas ya? Nah, dalam hal-hal yang seperti tadi, kalau secara teori memang betul wudu menghilangkan dosa-dosa kecil. Tapi jangan sampai kita
menganggap sesuatu yang haram menjadi halal gara-gara biasa, nggak apa-apa, halal gitu. Itu malah yang bermasalah. Jelas ya? Jadi kalau seperti itu ya astagfirullah, insya Allah dosanya hilang. Insya Allah dosanya hilang. Tapi halal, nggak oleh kalau seperti itu. Sampun ya? Oke. Jadi pertanyaan yang pertama, apakah boleh mendoakan orang masuk neraka? Yang kedua, apakah bisa masuk neraka karena laknat ulama? Karena dalam kitab Khulafaur Rasyidun, dalam kitab Utsman itu ada salah seorang bugot ya, katakan bugot sahabat yang menjadi bugot. Itu yang sempat memegang istrinya sahabat Utsman. Itu akhirnya sahabat Utsman buntu kan. Terus sampai berucap, semoga kamu lumpuh, maksudnya ya lumpuh terus buta matanya, setelah itu masuk neraka. Jika cerita seorang bugot ini semuanya terjadi, akhirnya jatuh, kakinya patah, lumpuh, buta matanya, ketusuk entah ketusuk apa waktu jatuh itu, akhirnya buta dan kakinya lumpuh. Ketika didatangi oleh sahabat, waktu itu memang dia sudah tobat mengucapkan ya Allah, pokoknya intinya tobat. Nah, ada satu sahabat yang mendatangi orang tersebut dan mengatakan, kenapa kamu seperti itu? Dia menjawab, saya seperti ini karena doanya Utsman. Jadi kaki saya lumpuh sekarang sudah lumpuh, dan mata saya buta sekarang sudah buta, tinggal satu, masuk neraka. Sahabat tersebut tidak mendoakan baik, bahkan malah ba'adallahu wajhah. Kalau kaitan surga neraka itu kita khairihi wa syarrihi min Allah. Ya. Jadi kalau dalam apa itu kaitan surga neraka itu, contohnya kayak di dalam Syarah Sulam Taufik sendiri, min fadli Rabbi, itu bagian daripada anugerah Allah. Ya, bagian daripada anugerah Allah. Kemudian kaitan dengan masalah orang itu dia memberikan laknat, doa jelek, secara hukum itu nggak boleh. Jadi kita itu nggak boleh mendoakan kejelekan orang, mendoakan jelek orang itu nggak boleh, apalagi sampai melaknat. Kalau dalam sejarah kita sekarang ini kan dalam keadaan wabah, kita disunahkan setiap kali sholat untuk doa kunut nazilah. Dulu pada masa Rasulullah itu ada 70 sahabat yang itu dibantai di namanya Sumur Maunah. Nabi itu 1 bulan penuh beliau ini dalam sholat ini, Allahummal an, ya Allah laknatlah ini, laknatlah ini, laknatlah ini. Ketika Nabi Muhammad ini Nabi mendoakan orang gara-gara orang itu membunuh sahabat-sahabat Nabi. Allah menurunkan ayat, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Nggak ada urusan Muhammad, kamu itu kaitan dengan orang-orang ini, entah nanti aku beri dia tobat atau aku adab, kamu nggak ada urusan. Maka ketika kita doa kunut, maka Allahumma din, padahal Nabi dulu 1 bulan penuh Allahummal an, ya Allah laknatlah orang ini. Kalau melaknat itu nggak boleh. Bahkan dalam hadis itu pernah ada orang, dia tuh melaknat ontanya, oleh Nabi langsung ontanya itu suruh beleh. Ya, ontanya disuruh beleh. Kan nggak boleh kita itu melaknat apa itu orang. Mendoakan jelek juga nggak boleh. Tetapi ketika ada orang dia itu jelek, kemudian kita pernah mendoakan, kita jangan menganggap orang itu mendapatkan kejelekan disebabkan doa orang tadi. Kenapa? Ini contohnya kok sampai aneh si pahit lidah. Sabdo bahasanya kena sabdo.
Kalau seperti itu nanti nggak ada ujungnya, wes mending kita kembalikan ke khairihi wa syarrihi minallah. Itu saja menurut saya kaitan dengan hal-hal seperti ini. Mending kita semua kembalikan bahwa khairihi wa syarrihi minallah. Itu lebih enak, itu lebih menyamankan hati kita. Masalah tentang sejarah, sejarah yang ada tidak hanya pada Utsman saja, ya toh. Bahkan Nabi Muhammad itu melaknat, ya, Nabi Muhammad melaknat. Tapi sebelum turunnya ayat, laisalaka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum. Jelas ya? Nah, itu memang kalau dalam sejarah. Cuma kaitan dengan sejarah yang panjang, dalam durasi panjang ini banyak sekali kejadian, tapi ini kemudian dirumuskan. Nah, rumusannya di dalam kitab fikih, mendoakan kejelekan orang lain itu nggak boleh. Jelas ya? Tanya ya. Ya. Tadi firman Allah yang turun itu ada yang tidak tertulis di Al-Quran. Itu ada nggak itu ayatnya? Tapi dia nggak masuk di dalam Al-Quran, di tulisan di Al-Quran itu. Contohnya apa saja itu? Jadi kita itu harus yakin bahwa saat Al-Quran itu dibukukan, itu sudah komplit, nggak ada yang tertinggal dan nggak lebih. Semua yang diturunkan itu sudah komplit. Kaitan dengan tadi itu masalah ulumul Quran. Dalam proses sejarah Allah menurunkan ayat kemudian diganti, dihapus namanya. Kalau kita amandemen, mengamandemen undang-undang. Jelas ya? Contoh nih, pada masa Nabi Musa, Allah itu memberikan syariat laki-laki boleh menikah lebih daripada satu pada perempuan, enggak terbatas. Makanya Nabi Dawud bojone piro? 100 lebih. Nabi Sulaiman bojone piro? 1000 lebih. Ya, kenapa? Karena pada syariat mereka itu enggak terbatas. Pada masa Nabi Isa kemudian laki-laki 1, perempuan 1. Enggak boleh ada poligami. Umat Islam yakni Nabi setelah Nabi Isa, Nabi Muhammad itu pada tengah-tengah. Laki-laki 1, perempuan boleh 1, 2, 3, 4. Tapi bila tidak adil 1 saja. Ini adalah sebuah ketetapan Allah. Apakah aturan yang diturunkan pada Nabi Musa itu berdasarkan firman Allah? Iya. Apakah aturan yang diturunkan pada Nabi Isa firman Allah? Iya. Jelas ya? Maka kita itu kan punya keyakinan Taurat, Injil, Zabur min kitabillah. Jelas ya? Hanya saja yang kita terapkan adalah apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Jelas ya? Jadi kalau firman Allah itu banyak sekali yang tidak dituliskan dalam Al-Quran, banyak sekali. Tapi Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad mulai pertama sampai terakhir itu kita yakin telah komplit ada pada mushaf. Nggak ada yang tertinggal, nggak ada yang lebih. Kalau firman Allah secara umum, hadis qudsi itu juga termasuk firman Allah, tapi bukan Al-Quran. Jelas kan ya? Seperti itu. Cukup ya? Ya, ini sebagai awalan, sebagai pembuka, ya mari kita tutup bersama-sama dengan kita membaca Al-Fatihah, kemudian membaca Wal Asri 3 kali ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.